I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma atau normatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi atau menyampaikan materi yaitu berupa praktek penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Fadlan Syahnaidi. Saya masih kuliah sama kayak teman-teman sekalian. Tapi saya di sini diberi kesempatan untuk memberikan materi atau kita belajar bersama-sama tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Nah, di sini teman-teman sekalian udah ada yang pernah dengar nggak dengan istilah penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif sebelumnya? Oke, silakan Bella sampaikan pendapatnya mengenai yang pernah dipelajari sebelumnya. Benar? Oke, benar sekali. Baik teman-teman, apa yang disampaikan oleh saudari Bella tadi ada benarnya juga, bahwa penilaian acuan patokan adalah penilaian yang dimana yaitu ada kriteria yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, baik, selanjutnya kepada teman-teman yang lainnya ada yang mau menyampaikan pendapatnya yaitu tentang penilaian acuan normatif. Baik, silahkan saudari Zulhijrah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua penjawab tadi. Jadi kata Zulhijrah bahwa penilaian acuan normatif itu bahasa singkatnya penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa yang lainnya. Nah, semuanya benar. Nah, mungkin kita sudah sedikit banyaknya mengetahui lah tentang konsep penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi atau kita akan sharing tentang praktek penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Nah, teman-teman sekalian silahkan dibuka laptopnya masing-masing. Kita akan coba praktek tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Nah, baik, sebelum kita praktek, saya sampaikan sedikit materi atau konsep terlebih dahulu mengenai penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan atau PAP atau Criterion References Evaluation adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini relate dengan apa yang disampaikan oleh Sinta Bella tadi, bahwa ada kriteria yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik tersebut. Nah, sedangkan menurut Arifin tahun 2009, beliau menyampaikan bahwa penilaian acuan patokan adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap siswa dengan patokan atau batas lulus yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. Nah, pendekatan penilaian acuan patokan lebih menitik beratkan pada apa yang dilakukan oleh peserta didik, kemampuan-kemampuan apa yang telah dicapai oleh peserta didik sesudah menyelesaikan suatu bagian dari kecil keseluruhan program. Nah, jadi penilaian acuan patokan ini lebih menitik beratkan kepada peserta didik untuk memberikan kesempatan atau memberikan ruang kepada peserta didik melakukan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sehingga ketika siswa itu bisa melakukan, nanti dalam penilaiannya itu bisa lulus dan tidak lulus. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kita masuk ke dalam bagian praktek pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu penilaian acuan normatif atau istilahnya itu PAN atau penilaian acuan norma. Nah, penilaian acuan norma, penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. Penilaian acuan norma adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif. Nah, tadi benar apa yang disampaikan oleh saudari Aja bahwa
bahasa singkatnya itu penilaian acuan normanya itu membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik yang lainnya. Terus kita lanjut kemana ya? Oke, mungkin di sini ada beberapa perbedaan antara penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Nah, kira-kira di mana sih beda antara keduanya? Nah, ini saya kasih clue atau saya berikan. Yang pertama, penilaian acuan patokan, yaitu PAP, istilah singkatnya, cenderung menekankan pada hal apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik, bukan membandingkan peserta didik dengan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi PAP ini lebih cenderung dilihat apa yang dilakukan peserta didiknya, bukan membandingkan antara nilai satu kelompok dengan kelompok yang lainnya atau satu siswa dengan siswa yang lainnya. Tapi dalam penilaian acuan norma, yaitu lebih terfokus dalam membandingkan hasil belajar peserta didik dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu perbedaan dari PAP dan PAN, istilah singkatnya. Nah, yang kedua yaitu dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang atau mendiagnosa belajar siswa. Nah, jadi PAP itu yang dimaksudkan dalam mendiagnosis atau mendiagnosa siswa. Sedangkan di PAP yaitu penilaian ini biasanya digunakan untuk seleksi atau penilaian akhir belajar untuk menentukan ranking. Nah, biasanya kan itu kan ada tuh peringkat-peringkat setelah hasil belajar atau bahkan setelah akhir semester. Nah, jadi PAN ini digunakan untuk menentukan kira-kira ini siswanya dapat ranking berapa dan sebagainya. Nah, ini pada tujuannya terletak perbedaan di antara, yaitu tujuan adalah untuk mengukur ketercapaian atau kompetensi yang telah ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan dari PAP. Sedangkan tujuan dari PAN adalah untuk mengklasifikasikan itu atau mengkelompokkan peserta didik sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Nah, dari tujuannya aja udah memiliki perbedaan antara PAP dan PAN. Nah, yang terakhir itu mungkin di sini ada 6. Nah, yang terakhir itu bisa mengukur sejumlah besar kompetensi dengan sedikit butir tes. Sedangkan pada PAN yaitu mengukur sejumlah terbatas kompetensi dengan banyak butir tes. Nah, itu mungkin salah beberapa perbedaan antara penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Nah, teman-teman kita lanjut ke dalam praktek ya. Nah, yang pertama kita akan praktek mengenai penilaian acuan patokan. Di situ saya sudah sharing materi ke teman-teman sekalian. Teman-teman bisa buka di Excel masing-masing. Nah, ini merupakan contoh yang saya berikan kepada teman-teman mengenai penilaian acuan patokan. Di sini ada ulangan harian matematika. Nah, nanti untuk diketahui skor ideal itu skor yang kira-kira ideal untuk siswa dapatkan. Nah, kira-kira di situ nanti teman mau ngisi ke berapa? Bisa 80, bisa 90, bisa 100. Nah, tergantung dari karakteristik kelas tersebut, kira-kira siswanya cenderung menengah ke atas atau tidak. Nah, nanti di situ setelah ada skor ideal nanti ada skor tengahnya atau nilai min-nya. Nah, nilai min dari 90 yaitu 45. Nah, nanti kalian kalian klik aja di situ sama dengan. Nah, itu kan ada tuh kalau untuk rumusnya sama dengan C6, kalian langsung klik garing atau bagi, kalian arahkan kursor kalian ke skor ideal. Nah, selanjutnya di sini kita masuk di standar atau standar deviasi ini dibagi. Jadi nilai tengah itu dibagi sama dengan 3. Nah, kalau untuk lihat rumusnya di sini teman-teman bisa lihat itu sama dengan D6. D6 itu posisi angkanya ya. Di posisi angkanya D6 dibagi sama dengan 3, jadi hasilnya 15. Nah, setelah itu di bawahnya ada rumus konversi skala. Nah, jadi ini untuk melihat kira-kira nanti nilai ini dapatnya ke A, nilai ini dapatnya ke B, nilai ini dapat C. Nah, nanti kita lihat di rumus konversi skala. Nah, sebagai contoh untuk memperoleh tabel konversi SL, nah kita masukin rumusnya untuk memperoleh skornya ini. Nah, kita coba lihat ya, ikutin. Sama dengan, oke, kita masukin min-nya, klik min yang skor 45 itu. Nah, tambah 1,5. Oke. Baru dibagi standar deviasi atau di E6. Berapa hasilnya? 67,5. Nah, artinya hasil ini
ketika siswa mendapatkan nilai 67 atau 68 ke atas, siswa masuknya ke dalam skala A. Nah, kita lihat di rumus konversi skala. Ini nanti masuknya nilai ini nanti masuknya ke A, ini nilai ini nanti masuknya ke B. Nah, maka teman-teman bisa lihat di situ dan bisa teman-teman contohkan. Nah, nanti setelah kita dapatkan ini baru kita beri tabel lagi untuk menentukan atau untuk melihat lebih jelas kira-kira nanti ini masuknya ke A, B atau C. Nah, maka dibuatlah predikat seperti ini. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Terus ada nilainya. Nilai 68 sampai ke berapa itu dapat berapa. Nanti nilai 53 sampai ke 68 itu dapat berapa. Nah, sampai itu nilai ibarat itu katanya rentang nilai untuk mengetahui predikat nilai tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada 20 siswa. Nah, kita contohkan. Nah, kalau kita langsung mau nulis predikatnya A kan, itu nggak pakai rumus. Bisa, cuman jalannya lama nanti. Nah, jadi kita harus pakai rumus di sini. Nah, untuk rumusnya, ayo kita coba sama-sama ya. Sama dengan if buka kurung. Oke, klik angka 80-nya. O3 kalau di sini ya di Excel-nya. Sama dengan 69 tanda petik jika A, tanda petik lagi. Nah, jadi 69A. Terus jika titik koma itu kita sebut dengan jika ya, jika baru if lagi buka kurung O3 sama dengan 54, nilainya kan di atas 53 berarti 54 ya, 54 tanda petik B tutup kurung if O3 sama dengan 39 lebih kecil daripada 39 itu dapat C. Baru jika lagi if O3 lebih kecil sama dengan 23 maka nilainya D. Jika terus kita kasih tanda ini lagi maka nilai E, baru tutup kurung 4 kali enter. Nah, gimana teman-teman hasilnya, dapat nggak predikatnya? Ini nanti masuknya kemana? Nah, jadi teman-teman untuk membaca rumus ini, jadi seperti ini. Jika nilai 80 itu, jika nilai 69 itu lebih besar daripada nilai 80, maka hasilnya nanti A. Dan jika nanti 54 itu dia lebih di bawah 69 maka nanti hasilnya B. Dan jika nanti 39 lebih kecil daripada 54 nanti hasilnya dapatnya C. Nah, jika nilai itu lebih kecil daripada 23 maka hasilnya D atau E. Nanti otomatis teman-teman setelah kalian udah masukkan rumus ke dalam sini dan udah dapat jawaban predikatnya sesuai dengan rumus yang kita masukkan tadi, ya udah kita tinggal scroll ke bawah. Nah, kita scroll sampai ke angka 20. Nah, sudah. Itu langsung dapat semua predikatnya teman-teman. Itu enaknya kalau kita praktek Excel, nggak sulit. Jadi kita nggak ngitungnya manual. Ini A, terus satu nih, oh ini masuknya ke B, nggak manual. Jadi kita tinggal scroll ke bawah. Cuman susahnya dimasukin rumusnya doang. Tapi kalau kita berusaha kan kita pasti bisa teman-teman. Nah seperti itu enak kan teman-teman, nggak sulit kalau kita pakai Excel ini. Nah selanjutnya itu yang PHP. Nah nanti kalian tinggal tentukan nanti, misalnya nih siswa yang mendapatkan D dan E mengulang atau ya mengulang mata pelajaran misalnya. Nah, itu keterangannya. Nah, nanti siswa tinggal diberi keterangan adakah yang lulus, adakah yang tidak lulus atau siswa mana yang mengulang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke penilaian acuan norma atau PAN singkatannya. Nah, penilaian acuan norma ini mungkin sedikit lebih panjang ya daripada yang penilaian acuan patokan tadi, karena di penilaian acuan norma nanti di sini ada data peroleh skor, terus ada mencari standar deviasinya. Nah di sini sedikit banyak, cuman jalannya sama teman-teman, nggak ada yang beda, enak kok. Nah coba kita mulai ya teman-teman, kita pelajarin bareng-bareng sama-sama. Nah nanti di sini misalnya ada 32 jumlah siswa. Nah terus nilainya kita masukin ke dalam nilai X. Nah nilai X itu teman-teman bisa lihat nilai setelah nomor di bagian kolom pertama, di data peroleh skor. Nah
teman-teman bisa masukin nilainya ke situ. Oke? Nah, sudah itu nanti dinilai F. Nah, di situ kan ada tuh angka 61, 62, 5. Itu adalah jumlah dari nilai itu ada berapa yang didapatin oleh siswa. Misalnya nilai 60 itu cuma satu siswa yang dapatnya dari 32. Nah, maka teman-teman pilih, terus teman-teman bikin di sebelah itu, di bagian kolom nilai F. Oke? Nah, terus ada kan di situ fx. Nah, untuk mengetahui nilai fx itu, teman-teman, rumusnya yaitu sama dengan C7 atau 60 tadi dikali dengan 1. Nah, maka ketemulah sama nilai fx-nya. Sudah, teman-teman? Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Sudah. Nah, di bawah itu baru kita cari nilai jumlahnya. Nah, untuk jumlah ini, teman-teman bisa masukin rumus sum, buka kurung. Oke, kita klik dari atas. Oke, dari 60 kita scroll sampai ke paling bawah, yaitu 170. Udah, baru enter. Tuh, nilai jumlahnya sudah ada, teman-teman. Di situ F-nya, jumlah siswanya itu sebanyak 32. Sedangkan nilai F-nya itu sebanyak 2503, teman-teman. Nah, setelah ini baru kita cari di sini nilai tengahnya, nilai min-nya. Nah, nilai min-nya yaitu sama dengan jumlah ini kita bagikan dengan fx. Enter. Nah, nilai tengahnya sudah dapat, teman-teman, yaitu 78,21. Karena 78,21 itu kita bulatkan menjadi 78. Nah, selanjutnya kita di sini mencari standar deviasi. Nah, seperti apa sih mencari standar deviasi? Nah, di sini kita masukin lagi nih, teman-teman, nomor nilai yang pertama ini yang di kolom sebelah kita masukin sama, nilai F-nya sama, kita masukin nilai F-nya sama, nilai min-nya kita bikin semuanya 78 karena nilai min-nya kita dapat tadi kan 78. Nah, oke. Nah, terus di sini ada nanti nilai X1. X1 ini gimana nyarinya sih, teman-teman? Nah, ini sama dengan H7. Nah, nilai ini, nilai X dikurang nilai tengah, nilai min. Nilai X-nya berapa tadi di situ, teman-teman? 60. 60 dikurang dengan nilai min. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah dimasukin rumusnya, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, baru kita cari yang X keduanya. Oke. Nah, kalau untuk rumus X kedua sama dengan L7 oke, dikali dengan L7. Nah, sudah ketemu hasilnya, teman-teman. Nah, terus sudah itu teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, yang fx paling ujung itu untuk cara carinya yaitu sama dengan L7 oke, dikali M7. M7 sama dengan ini, teman-teman, X2 yang 324. Sudah? Enter. Nah, baik, teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Oke? Nah, baik, teman-teman, karena udah kita dapatin, terus kita cari jumlahnya, teman-teman, yaitu sama dengan sum N7 yang paling atas itu ya, 324 tadi, teman-teman. Scroll ke bawah sampai dengan angka 98. Nah, enter. Nah, itu jumlahnya udah dapat, yaitu 1863. Nah, terus kita mau mencari dengan standar deviasi. Nah, kalau untuk standar deviasi, teman-teman bisa pakai rumus sama dengan, teman-teman klik SQRT. Oke? Sudah? Teman-teman klik di sini K21. Oke. Sampai dengan dibagi D21. Nah, udah dapat, teman-teman. Nah, maka hasil untuk standar deviasi yaitu 7,63. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam rumus skala
rumus konversi skala. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi, yaitu nilai min sama dengan 1,5 itu dibagi dengan nilai standar deviasi. Nah, yuk kita contoh kayak tadi teman-teman. Sama dengan nilai minnya sama dengan 78 yang tadi klik angka min. Oke. Ditambah 1,5 oke, dikali dengan nilai standar deviasi. Enter. Tuh, langsung dapat 90. Artinya apa teman-teman? Artinya nilai 90 ke atas nanti itu dapatnya A, masuknya ke dalam tabel konversi ini teman-teman, KSL. Nah, begitu pun seterusnya. Nanti kalau untuk kita mengetahui nilai B nanti masuknya ke berapa, nah teman-teman silahkan ikutin rumus yang telah kita pelajari tadi. Nah, setelah itu baru kita bikin tabel teman-teman. Nanti skalanya kira-kira dari 0 sampai 66 itu dapat nilai predikat apa. Dari 67 sampai 74 itu nanti dapat predikat apa. Sampai nanti 91 sampai 100 itu nanti dapat predikat apa. Nah, sebagai contoh teman-teman di sebelah itu ada nama-nama siswa beserta nilainya. Nah, anggap predikatnya belum ada tapi nilainya sudah ada. Jadi kita lihat teman-teman. Nah, di sini kita masukin sama dengan if. Ini kita masukin rumusnya sama dengan if. Oke. Nah, kita klik AB. AB itu sama dengan nilainya ya. Nilainya, oke. Lebih besar daripada sama dengan 91, maka dia akan dapat A. Jika if AB, oke, lebih besar dari 83, maka dia dapat B. Jika if lebih besar daripada 75, maka dapat C. Jika if itu jika sama dengan AB lebih besar daripada 66, maka dia dapat D. Nah, begitu pun seterusnya. Oke, tutup kurung sampai 4 kali. Enter. Nah, gimana dapat teman-teman? Sudah dapat kan predikatnya? Nah, kalau sudah dapat, teman-teman tinggal tarik atau scroll sampai ke siswa akhir. Tuh, sudah dapat teman-teman. Nah, jadi setelah kita dapat mengetahui, oh nanti misalnya ini contoh, si Adas dapatnya 65, maka predikatnya adalah E. Nah, teman-teman, ini kan kita udah mengetahui nih predikat dari nilai siswa tersebut atau dari skor siswa tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, ya udah kita bikin keterangan. Nah, kira-kira nanti siswa yang mau mengulang itu ketika siswa yang dapat nilai predikat D ke bawah atau predikat B ke bawah. Nah, misalnya di sini ada berapa siswa? Ada 14 siswa. Nah, ada yang dapat E 2 orang, ada yang dapat C 3 orang, ada yang dapat D 2 orang. Nah, nanti teman-teman bikin keterangan di situ. Jika siswa yang mendapatkan nilai di bawah dengan B, yaitu D maksudnya, maka wajib mengulang atau mendapatkan nilai yang rendah, nah, atau di bawah standar, atau rankingnya teman-teman bisa tentukan dari sini. Nah, kira-kira nanti ranking siswa itu dapatnya berapa. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ini baru satu mata pelajaran. Tapi kalau kita mau konversikan ke pelajaran yang lainnya, itu sangat mudah teman-teman. Karena kita udah mengetahui rumusnya, jadi kita tinggal masukin nilainya, ikutin jalannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari sama-sama teman-teman. Mudahan ada manfaatnya bagi kita ketika kita berdialektika di dalam dunia pendidikan. Bahkan kita bisa berkontribusi di dalam pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin mengenai penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normal ini dapat diimplementasikan dalam keseharian kita ketika kita menjadi guru bagi peserta didik untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, dan yang saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf, banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Nanti teman-teman sekalian yang masih bingung atau masih belum terlalu paham mengenai praktek tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif, silakan teman-teman boleh tanya ke saya di luar jam kelas. Nah, mungkin saya akan respon dengan sebaiknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.